Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lois Intan Natalia Harefa, NIM 188111518. Saya dari kelas akuntansi perpajakan A pagi dengan mata kuliah statistika penelitian. Saya akan mempresentasikan hasil pengujian data skripsi melalui SPSS. Skripsi kakak kelas yang akan saya teliti adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2016, yang disusun oleh Petra Lucia Monica Hutajulu dan NIM 148110921, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskil Medan tahun 2018. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini adalah variabel dependent Y sama dengan audit delay, variabel independent X, X1 audit tenure, X2 pergantian auditor, X3 profitabilitas, X4 spesialisasi auditor, X5 opini auditor. Uji asumsi klasik. Di sini kita bisa lihat statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data pada setiap variabel adalah 207 pengamatan selama periode penelitian 2014 sampai 2016. Dari 207 pengamatan, variabel audit delay memiliki nilai minimum 40 hari. Terdapat pada PT Campion Pacific Tbk di tahun 2014. Dapat diartikan bahwa perusahaan ini hanya memerlukan sedikit waktu dalam mengaudit laporan keuangannya. Nilai maksimum yang diperoleh adalah 167 hari terdapat pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk tahun 2014. Artinya bahwa perusahaan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengaudit laporan keuangannya. Rata-rata yang diperoleh adalah 76,95 hari, yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan publikasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut dengan OJK nomor 29 POJK 04/2016, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat atau 120 hari. Nilai standar deviasi adalah sebesar 16,094, di mana nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang menandakan bahwa hasil sebaran data yang ada cukup baik dan tidak bervariasi. Financial distress yang diproksikan dengan debt to asset ratio atau kita kenal dengan DAR memiliki rata-rata 0,3938275,826. Nilai tersebut menggambarkan bahwa banyaknya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian lebih banyak dibiayai oleh utang dalam memperoleh aset daripada dibiayai modal perusahaan. Nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,00432287 atau dengan 0,04% yang terdapat dalam perusahaan Impact Pratama Industri Tbk pada tahun 2014, yang berarti jika dinilai dari standar industri, perusahaan tersebut tidak terlalu baik dinilai dari DAR. Langsung saja kita lihat uji normalitas analisis grafik. Di sini kita bisa lihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tidak normal. Hal tersebut terlihat bahwa grafik menunjukkan data tidak berdistribusi normal, di mana bentuk garis kurva tidak simetris dan mean sebesar 1,73, sedangkan standar deviasi adalah 0,985 dari 207 perusahaan manufaktur. Lalu, normal probability plot dapat dilihat bahwa titik-titik yang saling menyatu tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Kita bisa dilihat di sini, titik-titiknya tidak menyatu. Lanjut dari data dan trimming Kolmogorov-Smirnov Z yang diperoleh sebesar 2,029 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berdasarkan dari 54. Syarat pengambilan keputusan bahwa nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini
lebih kecil dari 0,05, maka pola tidak terdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, hasil uji multikonelitas sebelum mengerjakan screening dan transformasi. Di sini kita bisa lihat audit tenure, pergantian auditor, financial distress, profitabilitas, spesialis auditor, dan opini auditor. Tidak terjadi multikonelitas diakibatkan karena mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan mempunyai VIV lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikonelitas di antara variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji heterokedastisitas hipotesis pertama sebelum screening dan transformasi data. Di sini bisa dilihat bahwa titik-titik tidak menyebar dan bertumpu pada suatu tempat, sehingga membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, screening dan transformasi untuk hipotesis pertama. Seluruh variabel tidak terjadi heterokedastisitas, di mana nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam regresi tidak terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji autokorelasi hipotesis kedua sebelum screening dan transformasi data. Di sini menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,627 dengan nilai signifikan 0,530. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi terjadi masalah autokorelasi karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, uji normalitas dengan normal probability plot setelah screening dan transformasi data untuk hipotesis pertama. Grafik menunjukkan uji pola distribusi yang normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik menunjukkan data berdistribusi normal di mana bentuk garis kurva simetris. Dan normal probability plot dapat dilihat bahwa titik-titik yang saling menyatu dan mengikuti garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji signifikan simultan atau kita sebut dengan uji statistik F. Hasil uji data berpengaruh secara simultan atau tidak dapat dilihat pada tabel 4.22 sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat adalah nilai hitung adalah sebesar 3,817 dan tabel sebesar 2,15 dengan DF pembilang sama dengan 6, DF penyebut sama dengan 178, nilai alfa sama dengan 0,05, sehingga hasil yang diperoleh F hitung sebesar 38,817, F tabel 2,15, dan nilai signifikan 0,000 sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H ditolak dan H1 diterima, berarti bahwa secara simultan variabel independen yaitu audit tenure, pergantian auditor, financial distress, profitabilitas, spesialis auditor, dan opini auditor berpengaruh signifikan terhadap variabel. 1. Pengaruh audit tenure terhadap audit delay. Di sini kita sudah masuk kesimpulan. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 423, dapat diketahui bahwa audit tenure menunjukkan nilai hitung sebesar 1,015 lebih kecil dari tabel sebesar 1,97338 dan nilai signifikan sebesar 0,311 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis diterima dan hipotesis 1 ditolak, yang berarti audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa pergantian auditor menunjukkan nilai hitung sebesar 0,2
2. Pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa pergantian auditor menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,828, lebih kecil dari T tabel sebesar 1,97338, dan nilai signifikan sebesar 0,409, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, yang berarti pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. 3. Pengaruh financial distress terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa financial distress menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,485, lebih besar dari T tabel sebesar 1,97338, dan nilai signifikan sebesar 0,014, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada periode pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. 4. Pengaruh LN profitabilitas terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa profitabilitas menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,311, lebih kecil dari T tabel sebesar 1,97338, dan nilai signifikan sebesar 0,756, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. 5. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa spesialisasi auditor menunjukkan nilai T hitung sebesar 13,872, T tabel sebesar 1,97338, dan nilai signifikan sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. 6. Pengaruh opini auditor terhadap audit delay. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4.23, dapat diketahui bahwa opini auditor menunjukkan nilai T hitung sebesar 4,308, lebih besar dari T tabel sebesar 1,97338, dan nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti opini auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. Demikian hasil presentasi saya pada pengujian data skripsi kakak kelas. Sekian, mohon maaf jika ada pengucapan dalam perkataan. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.